إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري وجعل النبي وصلى الله عليه. Setelah kemarin kita membahas terkait masalah zakat dan berikutnya juga zakat yang bersifat sunnah atau disebut dengan sedekah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang puasa. Ya, walaupun ini masih agak jauh. Puasa dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat baik untuk menghancurkan daripada dosa. Di antara amaliyah yang paling utama tentu puasa, karena puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Seperti yang Allah katakan, firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Lihat akhir daripada ayat ini. Ketika puasa Allah katakan la'allakum tattaqun. Itu adalah cara untuk kamu bisa mendapatkan makom takwa. Kalau kita lihat, karena saking pentingnya takwa, secara mazhab Syafi'i, orang yang berkhutbah untuk khutbah Jumat, ketika khutbah pertama dan kedua tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Dan wasiat takwa inilah yang selalu diwasiatkan oleh Nabi kepada Nabi. Kenapa? Karena takwa ini adalah segala-galanya. Lihat apa yang dibanggakan Nabi di antara kita. Nabi mengatakan, bukan aku yang paling kuat, bukan aku yang paling tampan, bukan aku yang paling banyak duit, bukan kayak gitu. Tapi Nabi pernah membanggakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah la atqakum lah. Dan adapun demi Allah, aku Nabi Muhammad, mungkin makna panjangnya diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, lebih mulia daripada arasy, lebih mulia daripada malaikat, semua nabi, semuanya. Kenapa sebabnya? Nabi mengatakan, karena aku paling takwanya di antara kalian semuanya. Karena aku paling takutnya kepada Allah di antara kalian semuanya. Jadi seakan-akan bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ketika Allah kepingin mengangkat seseorang dalam derajat yang tinggi di sisi Allah, pasti tingkat takwanya tinggi. Berarti maknanya ketika takwanya tidak tinggi, ya dia tidak akan bisa mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti ada banyak ayat-ayat yang disitu menerangkan takwa itu menjadi furqan.
Ketika Anda punya takwa, masalah yang sulit kayak apapun terselesaikan akan bisa terselesaikan dengan mudah berkat takwa. Terdesak kepada sebuah masalah yang sangat mendesak, maka dengan takwa Allah selalu kasihkan solusi kepadanya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takut kepada Allah, senantiasa Allah akan selalu jadikan permasalahannya makhraja, solusi, tempat keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka itu adalah karakter, gaya rezeki Allah khusus orang mukmin. Makanya Nabi menerangkan aballah ayarzuqa abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Allah itu tidak mau kasih rezeki kepada hamba Allah yang mukmin kecuali seringnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesuatu yang di luar daripada nalar, prediksi, kasat mata, pemikiran, strategi ternyata muncul dan bahkan lebih daripada dugaannya. Ini cara atau metode atau gaya model daripada rezeki kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dia dipilih karena dia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan surganya Allah itu disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Ditambah lagi kalau Anda pernah mendengar yang namanya ilmu laduni, ilmu yang datang langsung ladun dari sisi Allah, seperti ditransfer mungkin. Maka Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Senantiasa takut ya kamu kepada Allah. Kenapa wa yu'allimukumullah? Allah akan kasih ilmu kepada kamu. Dari sini para ulama, ilmu laduni bisa digapai dan dicapai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk membuat kita bisa masuk kepada takwa, takwa itu apa? Imtisalul awamir wastinabun nawahi. Takwa itu di saat kita totalitas memenuhi daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan untuk supaya kita ini bisa tunduk, gak banyak protes, gak gelisah di saat menjalankan perintahnya Allah. Yang yakin saja kalau sudah kita dalam kondisi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gelisah. Karena gelisah itu was-was daripada setan. Di saat Anda baik, Anda komitmen untuk menjalankan syariat, was-was setan muncul, jangan ditanggapi. Ya tanasau, dilalaikan. Maka daripada itu, ya, takwa ini, Masya Allah, takwa ini luar biasa sekali. Jadi cara yang terbaik supaya kita bisa masuk kepada takwa kepada Allah sehingga yakin di saat menjalankan perintah, benar-benar yakin di saat menjalankan hadis Nabi Muhammad SAW, benar-benar tidak goyah sama sekali, nggak ada was-was di saat menjauhi daripada larangan Allah, maka cara terbaik dan cara tercepat sesuai arahan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dipreteli dijelaskan oleh para ulama adalah melalui daripada puasa. Karena Allah katakan ketika memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun. Berarti dari sini ahlus saum, orang yang biasa puasa, potensi besar untuk dia segera masuk kepada maqam al-muttaqin. Kalau dia sudah masuk kepada maqamul muttaqin, maka nggak ada masalah dalam hidupnya kecuali selalu dapatkan solusi. Maka dia akan terus digiring, dikejar oleh rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin akan diajarkan kepadanya sebuah ide, yakni ilmu langsung daripada Allah, sesuatu yang tidak ternalar daripada kita. Masya Allah.
Jadi kalau kita lihat ya, para ulama, para sahabat, mereka ilmunya disebut dengan al-bahr, lautan. Anda tanya apapun, ada aja dasarnya ayatnya, ini semuanya lautan. Seperti diambil di habis-habis. Maka kalau Anda kepada ilmu yang melaut itu, lautan banyak itu, maka caranya bukan dengan cara-cara zahiriyah saja. Zahiriyah Anda belajar semangat dan sebagainya, harus dibersamai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena daripada itu, bagaimana Nabi memerintahkan kepada kita untuk puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Puasa ini ada keistimewaan. Nabi mengatakan bahwa puasa itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak bisa lagi dideteksi, dihitung, dikalkulator jumlah daripada pahalanya, saking banyaknya. Kenapa demikian? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu khusus untuk aku, dan aku Allah lah yang akan membalas kepadanya. Kenapa demikian? Karena kondisi orang puasa itu sama dengan kondisi orang yang biasa. Berbeda, ada orang baca Quran, kita bisa mendeteksi, oh ini baca Quran fulan ini. Berbeda, ada orang sholat, kita bisa mendeteksi, oh fulan sholat. Berbeda dengan sedekah, zakat, sebagainya, mudah dideteksi. Tapi kalau puasa sulit dideteksi. Kenapa? Aktivitasnya sama dengan kita. Kita tidur, dia tidur. Kita jalan, dia jalan. Kita ngomong, dia ngomong. Kita mandi, dia mandi. Kita kerja, dia kerja. Kita beraktivitas dengan keluarga, dengan karyawan, sebagainya. Dia juga aktivitas. Makanya seakan-akan apa? Puasa ini beda gini. Kalau kita sholat lupa makan 1 piring, batal gak sholatnya? Batal enggak? Kok iso sholat lali mangan? Sholat lali mangan kok iso? Kenapa? Sholat itu modelnya tidak sama dengan yang lain. Sehingga kayaknya gak mungkin terjadi sholat lupa sampai makan 1 piring. Kayaknya gak mungkin terjadi. Berbeda dengan puasa, karena modelnya sama dengan keseharian daripada kita yang kerja dan sebagainya, sehingga kalau dia lupa makan 30 piring gak batal. Lupa loh ya. Kalau bahasa Jawanya lali, ngelali beto. Kenapa? Ya kan tadi modelnya sama dengan yang lain. Berarti rezeki. Cuma pertanyaannya, kalau di siang Ramadan ente saudara makan, kita ingatkan enggak? Kita ingatkan enggak? Kalau diingatkan, Anda mutus rezekinya saudara Anda. Kalau dia lupa, enggak batal kan? Rezeki daripada Allah. Kalau kita lihat halhu taqwa, maka sunnah mengingatkan. Kalau kita lihat dia adalah orang yang takut sama Allah, kok makan? Oh berarti lupa. Sunnah mengingatkan. Tapi kalau dia bukan orang takwa, maka wajib kita untuk mengingatkan. Berbicara masalah puasa, tadi inti daripada puasa membuat kalian masuk kepada maqam at-taqwa. Sehingga kalau takwa sudah jelas tadi. Kemudian di samping itu, puasa ada keuntungan kepada kita secara fisik. Nabi mengatakan sumu tasihhu. Sumu, puasalah kalian, tasihhu, maka kalian menjadi sehat. Berarti dari sini puasa memang solusi untuk mengobati penyakit. Berarti dari sini dengan puasa Anda akan jauh lebih kuat dan lebih sehat. Benar. Perhatikan ya, kita itu ada satu nikmat yang kita lupa. Dan kadang-kadang kita tidak pernah meminta kepada Allah. Lebih-lebih kita sering meremehkan. Ya, padahal nikmat itu siapapun ketika diambil, raja, orang kaya, pejabat, punya pengikut yang baik sebagainya, kalau nikmat itu diambil, gelisah semuanya. Seperti nggak ada fungsinya jadi raja, nggak ada fungsinya punya duit dan sebagainya.
Apa itu nikmat? Yang kita sering lupa dan di antara kita banyak yang memilikinya. Di antaranya yaitu adalah masalah apa? Sehat. Sehat nikmat yang terafdal ba'da iman. Nikmat yang terbesar adalah Islam dan iman karena ini hidayah. Tapi setelah itu apa? Sehat. Anda punya duit kayak apapun kalau nggak sehat nggak ada fungsinya. Sehat ini maka daripada itu disebutkan dalam sebuah keterangan ada doa yang bisa mencakup kepada seluruhnya. Apa itu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Rabb, senantiasa kami memohon kepadamu, berikan kepada kami ampunan dari segala dosa kami, wal afiyah dan kesembuhan, fid dini wad dunya wal akhirah. Sehat daripada secara agama, sehat secara dunia dan sehat secara akhirat. Sehat dalam alam kubur. Kalau sehat di dunia jelas. Kalau sehat di alam kubur bagaimana? Aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harusnya yang sering kita panjatkan kepada Allah. Kalau secara umum kita kan menganggap nikmat terbesar itu duit itu oke kan ngoten nggih. Duit itu juga rantai entek, wah nikmat kabir. Ini seakan-akan seperti itu. Lupa kita ini punya nikmat lebih besar daripada itu, sehat. Dan Nabi mengatakan sehat itu bersama puasa. Sumu tasihu. Sehingga berapa bulan yang lalu, 1 atau 1,5 bulan ya, kami datang ke rumah salah satu teman. Dia punya saudara, apa itu, sejak muda sebelum dia berumah tangga kena penyakit sampai kepada cuci darah, ginjalnya nggak fungsi. Saya diceritain setahu saya. Tapi semuanya qudratullah. Kalau sudah kena cuci darah itu biasanya ujungnya meninggal kan seperti itu. Yang nggak cuci darah aja meninggal atau cuci darah ya, semuanya meninggal. Nah, artinya kalau udah cuci darah itu ya gitu dah. Ini subhanallah qudratullah. Sejak muda dia cuci darah. Tapi hari ini sembuh penyakitnya total lepas dari cuci darah. Kok bisa? Apa sebabnya? Puasa Daud katanya. Puasa Daud. Dan sering kami mendengar ketika penyakit bukan sekedar satu, lebih daripada satu, minum obat ini bertentangan dengan yang itu dan seterusnya. Maka mereka bisa stabil, bertahan bahkan hingga kepada kesembuhan, jalannya puasa. Karena memang Nabi menjelaskan dalam hadis sumu tasihu. Kita ini sebenarnya kalau sudah memahami daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka semuanya ada di situ. Coba kita kembali dah kepada arahan-arahan daripada Nabi Muhammad SAW, yang beliau dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau udah ngomong tidak dari nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini. Jadi jelas sekali puasa itu menjadikan kepada kita sehat. Makanya banyak orang bilang ya, orang itu maaf ya, yang merokok misalnya kan, kalau nggak merokok dalam sekian jam nggak kuat, tapi kalau puasa mampu. Makanya dari sini orang itu kalau niat tobat rokok bisa kayaknya ya. Iya benar. Cuman kan kurang niat gitu ya. Atau niatnya nggak beneran. Masya Allah. Nah berarti kemudian gini, kita ini punya musuh, yang musuh itu tidak ada henti-hentinya terus menjerumuskan kepada kita. Nabi mengatakan jihadul akbar. Apa itu? Nafsu. Nafsu itu ada pada diri kita. Kita marah, kita pukul, yang kena ya kita sendiri. Dan nafsu itu secara konsep Islam bukan dikebiri, tapi dialihfungsikan. Dan dia tidak bisa dialihfungsikan sebelum dilemahkan. Makanya Nabi berkata,
Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau engkau punya biaya untuk mas kawin, segera kawin. Fa illam yastati', kalau enggak mampu maka puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu bisa mengekang, mengobati daripada syahwat. Karena gini, perut itu kalau kenyang, syahwat jadinya lapar. Berarti pengennya kerja, pengennya cari makanan. Iya, perut itu kalau kenyang, mulut jadinya lapar, pengennya ngomong. Mata jadinya lapar, pengennya melihat itu dan sebagainya yang tidak ada manfaat. Telinga pengennya fudul, dengarkan sesuatu yang tidak manfaat. Tapi kalau perut itu lapar, mata, telinga itu jadinya kenyang. Sehingga ketika mata dan sebagainya jadinya kenyang, orang itu kalau udah puasa, ya manusia itu yang nyetir nafsu sama setan. Setan itu maunya masuk dalam badan kita itu menempati posisi sebagai sopir, sehingga kamu bisa diarahkan ke sana ke sini. Ya, istahwadha alaihim syaitan fa ansahum an dzikrillah. Kalau istahwadha udah menguasai kepada manusia itu setan, maka akan dibuat dia lupa kepada Allah. Jadi kalau setan udah nyetir sama kita, dia ajaknya kepada tempat-tempat lupa. Tempat majelis taklim, zikir nggak semangat. Tapi kalau tempat lupa, semangat. Ya, ini berarti sedikit disetir dari siapa? Setan. Lah ketika kita puasa dalam bulan Ramadan, ada orang bertanya kepada kita, Ustaz ini Ramadan kok Masya Allah ya. Orang kalau di kampung-kampung itu nggak pernah datang ke masjid, tapi kalau Ramadan, berbondong-bondong sholat taraweh hingga musola itu nambah terop. Jadi kampung-kampung kita luar biasa. Fulan bin Fulan nggak kenal masjid, tapi kalau Ramadan datang. Kenapa? Dua musuh yang menghalang-halangi manusia sedang diikat. Setan dalam satu riwayat diikat, dilempar di tengah laut supaya tidak mengganggu puasanya orang, ibadahnya orang mukmin. Nafsu, ya kata Nabi, cara ngobatinya puasa. Artinya nafsu cara untuk menundukkan dengan lapar. Berarti Ramadan setan diikat, nafsunya menjadi lemah sehingga diajak ke masjid jadinya mudah. Makanya kudratullah ya, Ramadan itu kula jenengan dadine rada kaya setengah malaikat. Ngaji dawa ngoten nggih. Nek Ramadan Quran rada kecekel. Ramadan sik rada ibadah bisa panjang dan seterusnya. Luar biasa. Oleh karena ibadah itu, Masya Allah, ya puasa itu luar biasa. Ya puasa memiliki luar biasa. Belum lagi ada tujuan lagi daripada puasa untuk mendidik kepada kita supaya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nabiullah Yusuf alaihissalam, dikatakan Nabiullah Yusuf itu memiliki gudang daripada kekayaan kota Mesir, tapi bajunya masih jelek kasar. Makanannya adalah makanan yang tidak bernilai, bahkan sering lapar. Ada orang bertanya kepada Nabi Yusuf, ya Yusuf, kalau anda menghendaki maya talawan minal at'imah, kepingin dengan berbagai macam makanan yang paling lezat di dunia, anda bisa dan mampu. Kenapa anda makan yang seperti ini? Kenapa anda pakai baju yang seperti ini? Apa kata Nabi Yusuf? Tahukah kamu, kalau saya sering lapar, saya akan mudah mengingat saudara saya yang lapar. Berarti orang sering lapar itu otomatis jiwa sosialnya jadinya subur, hidup. Dia akan berpikir dengan simpel, nih saya yang gak makan, mulai subuh sampai maghrib rasanya lemes kayak gini. Lantas bagaimana kalau saya punya saudara, kadang-kadang dia nggak punya rumah, nggak makan, kadang-kadang nggak 1 hari bisa 2 hari dalam kondisi sakit sekalian.
Ya apa rasanya? Sehingga dengan puasa itu Allah akan memunculkan kepada kita jiwa sosial yang sangat tinggi. Sehingga di antara kita itu akan saling bantu membantu. Kalau sudah muncul jiwa sosial yang tinggi, kita akan mudah membantu saudara kita. Kalau kita membantu sama saudara kita, yang dibuat untung bukan yang kita bantu, kita. Apa kata Allah? Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa akan membantu kepada seseorang jika orang itu mau membantu kepada saudaranya. Jadi kalau ada orang Anda bisa membantu atau dia minta bantuan kepada Anda, kemudian Anda bisa membantu, yang dibuat untung bukan yang Anda bantu, tapi kita. Karena dengan itu keperluan kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga artinya Pak, ketika kita puasa muncul jiwa sosial yang tinggi. Akhirnya Anda punya kepedulian kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian Anda sering membantu. Berarti hajat-hajat kamu dengan sebab puasa banyak yang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai bagaimana para dokter itu mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu tahu fadilahnya puasa, tidak nunggu di hari yang wajib saja, tidak nunggu di bulan Ramadan saja, dia pasti butuh dengan kesehatan. Berarti setiap saatnya, setiap bulan dia pasti puasa. Kenapa? Karena memang ada satu wejangan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda kepengen shaumud dahr itu apa? Puasa seluruh hidup Anda. Maka caranya setiap 1 bulan puasalah 3 hari. Karena 1 hari itu seperti puasa 10 hari. Kalau 3 hari seperti puasa 30 hari. Kalau setiap bulan Anda puasa 3 hari, seakan-akan seluruh bulan yang Anda lalui dalam hidup Anda adalah berpuasa terus menerus. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang lebih afdal, mungkin Senin, Khamis, atau mungkin puasa Daud dan seterusnya. Luar biasa. Sehingga yang jelas dari sini, para dokter itu kalau ngomong sama kita, orang itu terjangkit berbagai macam penyakit, faktor utama adalah makanan. Bukan karena kurang gizi penyakit itu menjadi banyak dalam badan kita, penyebab faktor penyakit adalah karena bertumpuknya gizi. Gizi yang bertumpuk-tumpuk nih gitu. Makanya kalau udah makannya sate berlemak enak-enak, wong ora pate olahraga, ini kan rawan iki. Gimana begini? Sama lihat, kita kadang-kadang lihat, Pak usianya berapa? 98 bulan. Wani mangan duren, los. Mungkin saya umur 55 yang mangan duren, mek kita pemilik. Wonten mangan sate, los. Gula wani. Ini kita sing nom-nom wis ora wani, pengen teh pahitan, kopi pahitan. Padike ra wani kan oke. Ora gaya iki. Padike gak wani, sampe los. Pulan mboten ngombe legi, gak kono. Umure 80, Pak. Kemarin malam kita baru ketemu. Ternyata Pak, mendino macul. Keringetnya bagus keluarnya. Makanan masuk, pengeluarnya sesuai. Kita ini makannya enak, keringetnya nggak keluar. Masya Allah. Jadi sekali lagi penyakit bukan karena apa, tapi karena terlalu banyaknya gizi. Sehingga dikatakan Al-Quran itu sebenarnya dokternya dokter. Ada dalam konsep Islam. Nabi udah jelaskan enggak? Al-Quran memerintahkan kepada kita apa? Kulu washrabu. Kulu makanlah kalian semuanya. Washrabu minumlah kalian semuanya. Apa? Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Nah ini yang tidak pernah kita amalkan. Kalau kulu washrabu, nah ini kulu washrabu itu perintahnya Allah. Langsung Allah perintah dalam Al-Quran.
Iya, saya makan itu dalam niat untuk mematuhi perintahnya Allah. Kulu washrabu, cuman wala tusrifunya tidak kita amalkan. Nabi udah menjelaskan dengan ayat ini. Apa kata Nabi? Kalau kamu kepengen hidup tanpa penyakit, terus nggak mati dong. Mungkin kalau mau mati dikasih penyakit hanya sebagai asbab saja. Sampai dikatakan di Madinah itu dokter tidak ada fungsinya. Nabi pernah dikasih hadiah sama apa itu, bareng sama budak itu. Dari mana itu, Kiptiah itu. Dikasih hadiah budak yang memiliki kapasitas, yang memiliki kepandian di dalam tabib. Kemudian apa kata Nabi? Ini nggak ada fungsinya ini dokter ini. Kenapa? Kami mendidik kaum kami orang-orang Madinah tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Wis ku wangel iki, Pak. Lek pas lawera cocok berhenti makan sebelum kenyang bisa kita. Kenapa, Mas? Kok makannya terburu-buru udah berhenti? Saya mau ngamalkan hadisnya Nabi gitu, seperti itu ya. Berhenti sebelum kenyang. Coba launya cocok. Jatah pagi, sore, malam ngumpul jadi satu. Coba kalau kita bisa tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang ngomong Nabi. Ini tibun nabawi. Berarti tidak akan ada penyakit sama kamu. Ya Allah. Dah yang jelas bagaimana keutamaan lapar, keutamaan daripada puasa. Luar biasa sekali. Membentuk jiwa sosial, kesehatan untuk kita, menjadikan kita masuk kepada maqam la'allakum tattaqun. Kalau takwa bagaimana fadilah dari semuanya. Dan kemudian terutama kita mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sekali lagi berarti syariat itu yang ada adalah keuntungan kepada kita totalitas. Syariat itu menguntungkan sama kita dari semuanya. Fisik, finansial, ketentraman hati, kebahagiaan, keberhasilan, solusi masalah, kemudian di akhirat, dan syariat ini luar biasa. Makanya jangan pernah suudzon kepada Allah. Kalau Allah sudah perintah, kita cuma berkata shadaqallahul azim. Sudah. Justru harusnya jangan Anda kemudian banyak bertanya. Yang harus Anda tanyakan diri Anda sendiri. Kenapa kalau Allah perintah Anda ini gak semangat? Tidak ada syariat Allah kecuali itu manfaat besar kepada kita. Sampai ada orang cerita sama kami. Kenapa kita dilarang makan daging babi? Karena daging babi itu ada kandungan kuman, bakteri, yang pernah bakteri yang ada di dalam daging babi itu dibakar tidak mati. Perhatikan ini. Bakterinya dalam tingkat dibakar tidak mati. Subhanallah. Lantas masuk di perut kita, ya pasti jadi masalah besar nanti dalam kesehatan kita. Yang jelas itu syariat itu Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Wes, udah yang jelas. Kok Nabi perintah jangan banyak protes, jangan banyak tanya, yakin yang jelas itu ada manfaat. Walaupun kita tidak tahu, yang jelas itu banyak manfaat. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita keyakinan dan kemantapan terhadap semua perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan fadilahnya, faedahnya, keberkahnya di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.